Dan pemirsa, kita akan ikuti langsung rangkaian acara pidato Presiden dalam penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan tahun anggaran 2022. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Wakil Presiden. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI, yang saya hormati Wakil Ketua dan para anggota DPD RI, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua pimpinan lembaga-lembaga negara, yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, yang saya hormati Bapak Hamzahas, yang saya hormati Bapak Yusuf Kalla, yang saya hormati Bapak Budiono, yang saya hormati Yang Mulia Duta Besar Negara Sahabat dan Perwakilan Organisasi Internasional, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati para ketua umum partai politik dan para undangan dan hadirin yang kami muliakan, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Berapa jumlah kehadiran? Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 550 orang terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka quorum telah tercapai. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2022 hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun ini telah mengubah tatanan kehidupan baik sosial maupun ekonomi di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia tanpa kita ketahui kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga sejalan dengan keputusan pemerintah yang meminta agar kita semua melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Oleh karena itu, rapat paripurna hari ini kita lakukan dengan prosedur kesehatan yang sangat ketat
sehingga rapat paripurna hari ini hanya dihadiri secara fisik oleh negara, ketua fraksi dari MPR, DPR, perwakilan subwilayah dari DPD, yang semuanya menjadi perwakilan dari anggota masing-masing, dan perwakilan Kementerian Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI dan Kapolri. Adapun undangan lainnya hadir secara virtual. Namun, kehadiran para undangan secara virtual tidak mengurangi keabsahan dan kehikmatan pada rapat paripurna hari ini. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022. Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat datang kembali ke ruang sidang DPR RI untuk menjalankan tugas konstitusional. Kita juga ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, sehingga masyarakat kembali beraktivitas dalam membangun kehidupan yang sejahtera, tentram, bahagia. Kita juga ikut berdoa agar seluruh anggota masyarakat yang terpapar COVID-19 segera pulih dan kembali hidup sehat bersama keluarga. Amin. Rapat paripurna DPR RI pada hari ini memiliki dua agenda, yaitu pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022, dan kedua, pidato Presiden Republik Indonesia sebagai pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2022 dan Nota Keuangan. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi, sekaligus ucapan selamat kepada kontingen Indonesia yang telah berhasil meraih medali pada Olimpiade Tokyo 2020. Semoga prestasi yang membanggakan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta menjadi motivasi bagi atlet Indonesia dan seluruh anak bangsa lainnya dalam berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Esok hari, tanggal 17 Agustus 2021, rakyat Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Prestasi para atlet Indonesia pada Olimpiade kali ini sungguh menjadi hadiah ulang tahun yang indah untuk perayaan kemerdekaan. Sesuai dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, maka para atlet kita telah menunjukkan bagaimana nilai-nilai ketangguhan dan semangat pantang menyerah dapat membuahkan prestasi yang manis. Saya yakin apabila seluruh anak bangsa dan komponen bangsa bersatu, maka kita akan menjadi kekuatan Indonesia yang tangguh dalam mewujudkan tujuan bernegara maupun dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa dan negara. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat. Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini, pandemi COVID-19 telah memasuki bulan ke-17. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak yang sangat merugikan dari pandemi COVID-19. Hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan berdampak pada menurunnya
derajat kesejahteraan rakyat, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya yang luas, negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar negara dapat tetap menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. DPR RI dapat mengapresiasi upaya pemerintah yang cepat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya yang luas. Dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan, pemulihan di bidang kesehatan, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi, dan penyelamatan perekonomian sosial. Ke depan, pemerintah agar dapat meningkatkan kinerjanya, karena kehadiran negara semakin diharapkan oleh rakyat untuk dapat melindungi kehidupan dan masa depannya. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut melakukan upaya-upaya terbaik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya, serta dalam memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada masa sidang ini, DPR RI akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas konstitusionalnya secara efektif. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini, DPR RI akan memfokuskan pada penyelesaian sejumlah pembahasan rancangan undang-undang pada tingkat pertama bersama pemerintah, yaitu antara lain rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana, rancangan undang-undang tentang perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rancangan undang-undang tentang jalan, rancangan undang-undang tentang badan usaha milik desa, dan rancangan undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional. Selain itu, DPR RI bersama pemerintah akan mempersiapkan pembahasan rancangan undang-undang lainnya yang telah menjadi komitmen bersama DPR RI dan pemerintah di dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2021. Capaian dalam pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan dalam Prolegnas akan menjadi perhatian masyarakat dan bahkan menjadi penilaian atas kinerja DPR RI. Pembentukan undang-undang merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Kinerja pembentukan undang-undang merupakan kinerja bersama antara DPR RI dan pemerintah. Dalam pembahasan membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, serta kebutuhan hukum nasional, sehingga kebutuhan waktu dalam pembahasan suatu undang-undang sangat ditentukan dengan tingkat kompleksitas dan perbedaan pandangan terkait substansi undang-undang yang dibahas. Kinerja program legislasi nasional merupakan pekerjaan kolektif antara DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan pemerintah dalam mencapai target Prolegnas, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan Prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan dalam mendukung penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja dalam kerangka menjalankan prinsip
checks and balances terhadap pemerintahan. Pengawasan DPR RI masih akan fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penanganan di bidang kesehatan. Pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air, meningkatkan testing, tracing, dan treatment, mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, pengawasan pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing atau WNA di saat PPKM. Kedua, penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah agar mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan, berkurangnya pendapatan dan daya beli, PHK, dan dampak ekonomi lainnya. Penanganan pemerintah terhadap anak yatim piatu yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, program dan penyaluran bansos agar dilakukan secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Ketiga, pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik yang optimal bagi rakyat. Pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena COVID-19. Pendidikan, transportasi, perizinan, sertifikasi, dan lain sebagainya agar tetap dapat berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Keempat, sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. DPR RI ikut memberikan perhatian pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan anggaran dan program penanganan pandemi COVID-19. Diperlukan pola kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian COVID-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin. Pemerintah dalam menyampaikan hal-hal tersebut agar terkoordinasi dengan baik, bersinergi satu dengan lainnya, serta satu suara dalam melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Komitmen pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat dipraktekkan dan diperlihatkan oleh seluruh lembaga pemerintahan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kami, DPR RI, dapat memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah respon cepat terhadap perkembangan pandemi COVID-19 dan pemerintah juga dihadapkan pada penyelesaian kesulitan hidup masyarakat yang semakin tertekan karena pandemi. Oleh karena itulah DPR RI akan selalu mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menyelamatkan kehidupan rakyat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Selain mengenai penanganan pandemi COVID-19, fungsi pengawasan DPR RI pada masa sidang ini juga akan diarahkan pada 1. Strategi dan kebijakan pertahanan negara tahun 2020-2024. 2. Konsep dan desain penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2022. 3. Pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19. 4. Pengawasan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. 5. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 6. Pengawasan pelaksanaan keuangan negara dalam rangka pelaksana kebijakan pemerintah. 7. Pengawasan tata kelola obat dan tata kelola alat kesehatan. 8.
pengawasan dan pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran. 9. Pengawasan terhadap program 1 juta guru PPPK pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan. 10. Kinerja pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program pemulihan ekonomi nasional. DPR RI juga memberikan perhatian atas tugas TNI dan Polri di masa pandemi COVID-19 dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat selama menjalankan protokol kesehatan maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menjadi harapan kita semua agar setiap personil TNI dan Polri dapat menampilkan sosok aparat negara yang humanis dalam melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman bagi rakyat, dan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2021, DPR RI memandang penting untuk memberikan perhatian pada tumbuh dan berkembangnya anak di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pembatasan kegiatan dan sosial selama situasi pandemi COVID-19 ini telah berdampak langsung terhadap sosialisasi anak-anak kita. Oleh karena itu, pada Hari Anak Nasional tahun 2021 ini dapat menjadi momentum bagi kita semua, khususnya pemerintah, agar melalui kebijakan dan program kementerian lembaga dapat mengantisipasi kebutuhan perkembangan anak mulai dari PAUD sampai dengan sekolah dasar dan menengah di situasi pandemi COVID-19. Peran diplomasi DPR RI pada masa sidang ini akan diarahkan pada upaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi global untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dan memitigasi krisis global yang berpotensi terjadi. Perjuangan kita bersama masyarakat dunia dalam memerangi pandemi COVID-19 masih akan terus berlanjut. Lonjakan kasus COVID-19 masih akan terjadi. Ratusan juta orang kehilangan pekerjaan, jatuh ke jurang kemiskinan, bahkan terancam kelaparan. Kapasitas produksi vaksin yang terbatas telah mengakibatkan distribusi dan akses terhadap vaksin tidak merata, yang akhirnya menghambat upaya pemulihan dunia. Oleh karena itu, dalam berbagai pertemuan forum kerjasama antar parlemen, delegasi DPR RI terus menyuarakan gotong royong global untuk memastikan akses vaksin yang berkeadilan dan merata. Selain itu, DPR RI juga mengingatkan parlemen negara-negara sahabat mengenai pentingnya upaya bersama dalam melakukan pemulihan ekonomi regional dan global agar dapat menjaga kesejahteraan rakyat di seluruh dunia serta menghindar dari krisis ekonomi global yang dapat menciptakan bentuk neokolonialisme baru. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Fungsi anggaran DPR RI pada masa sidang ini akan difokuskan pada pembahasan RAPBN tahun 2022. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2022. Dalam pembahasan tersebut, DPR RI dan pemerintah menyadari bahwa RAPBN tahun 2022 akan disusun di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi karena disebabkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN tahun anggaran 2022. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi hingga negatif 2,07% year on year. Angka kemiskinan pada Maret 2021 kembali meningkat menjadi 2 digit sebesar 10,14% atau bertambah 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret 2020.
Dari sisi ketenaga kerjaan, BPS mencatat lonjakan tinggi pengangguran dari 4,94% pada Februari 2020 atau sebelum pandemi menjadi 6,26% pada Februari 2021 atau bertambah sebanyak 1,82 juta jiwa. Angka-angka ini menunjukkan begitu luar biasanya dampak pandemi ini terhadap penurunan derajat kesejahteraan rakyat. Penurunan tersebut bisa saja jauh lebih dalam apabila tidak direspon cepat oleh pemerintah melalui langkah extraordinary policy dan kebijakan counter-cyclical di sepanjang tahun 2020. DPR RI mendukung langkah pemerintah yang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian kita sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, termaksud Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang masih dijalankan pemerintah hingga saat ini. Namun demikian, pemerintah agar terus melakukan berbagai perbaikan kinerja dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah, sebagaimana yang telah dibahas dan direkomendasikan dalam rapat-rapat komisi maupun AKD lainnya bersama pemerintah. Rakyat semakin membutuhkan kehadiran dan program pemerintah yang efektif dalam memberikan perlindungan baik dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua pandemi COVID-19 masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini kita menghadapi gelombang kedua atau second wave serangan pandemi COVID-19 yang sebelumnya telah dialami oleh beberapa negara. DPR RI dapat mengapresiasi upaya pemerintah yang telah mengutamakan keselamatan hidup rakyat dengan menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat. Meskipun pemerintah harus mengantisipasi berbagai konsekuensi terhadap kondisi sosial dan ekonomi di balik kebijakan tersebut. Pada kuartal pertama dan kedua tahun 2021, sebenarnya aktivitas ekonomi kita sudah mulai bertumbuh. Ekonomi kita sudah berada pada trajektori atau lintasan pemulihan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar 0,74% year on year. Sedangkan pada kuartal kedua 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% year on year. Pada kuartal ketiga 2021 dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan kembali tertekan dengan adanya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Trajektori lintasan pemulihan ekonomi 2021 tersebut dapat menjadi acuan dalam merancang dan menyusun antisipasi fiskal pada tahun anggaran 2022. Pengalaman dalam menjalankan APBN tahun anggaran 2021 yang harus merespon penanganan perkembangan pandemi COVID-19 dan mengakibatkan pemerintah melakukan berbagai refocusing program dan anggaran agar dapat diantisipasi pada APBN tahun anggaran 2022 yang akan datang. Sehingga pemerintah dapat tetap efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan lainnya selain fokus dalam penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 terdapat optimisme pemulihan ekonomi global. Pada World Economic Outlook Juli tahun 2021, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,9% atau naik 0,5 percentage poin dibanding proyeksi April tahun 2021. Proyeksi ini tentunya akan bergantung pada kemampuan dunia mengendalikan wabah dan memastikan keberhasilan vaksinasi dalam mewujudkan kekebalan komunitas secara global. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi
pandemi ini belum berakhir hingga tahun depan, setidaknya hingga pertengahan tahun 2022. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi pemulihan sosial dan ekonomi kita di tahun mendatang. Selain itu, risiko dan ketidakpastian yang juga masih akan tetap tinggi di tahun 2022 juga masih menjadi tantangan bagi ekonomi kita. Di antaranya adalah risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antar negara akibat perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi. Terdapat kemungkinan percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan negara maju lainnya sebagai implikasi dari pemulihan ekonominya yang lebih cepat akan menciptakan efek rambatan atau spillover effect terhadap volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global serta arus modal global. Termaksud di dalamnya adalah potensi resiko nilai tukar rupiah terhadap US dollar serta kenaikan harga minyak mentah dunia seiring dengan proses pemulihan ekonomi global. Berbagai dinamika dan tantangan tersebut tidak terlepas dari perkembangan pandemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, kapasitas dan ketahanan APBN tahun anggaran 2022 agar telah mengantisipasi ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kapasitas APBN sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat peningkatan produksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumsi. Dengan meningkatnya produksi tersebut juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bagaimana produksi dan barang dan jasa dapat berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19? Inilah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pada tahun 2020, kami ulangi, oleh karena itu, kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha. Dalam kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit, maka pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Di bidang perpajakan, pemerintah agar dapat menjalankan pemberian insentif fiskal lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang memiliki multiplier efek yang kuat, melakukan perluasan basis pajak melalui perluasan objek pajak dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, melakukan penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha, serta melakukan penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah pajak pada aktivitas ekonomi berbasis digital. Sebagaimana diketahui, pada saat pandemi ini, ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat. Selain itu, transformasi digital juga semakin luas pada berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pemerintah agar dapat melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif, peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan badan layanan umum, optimalisasi penerimaan dividen negara, penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi, serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam mengelola pembiayaan defisit, pemerintah
agar penuh dengan kehati-hatian dalam menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portfolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian, serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang. Rasionalisasi belanja negara yang memiliki kualitas spending better ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan multiplier efek perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah agar menjalankan kebijakan kualitas belanja spending better tersebut secara konsisten dan disiplin untuk semua kementerian dan lembaga. Pemerintah juga agar konsisten dalam menjaga kebijakan belanja pemerintah pusat di kementerian lembaga yang diarahkan pada reformasi SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur pelayanan dasar, subsidi tepat sasaran, dukungan pembangunan infrastruktur daerah, dan antisipasi mitigasi bencana. Alokasi program dan anggaran kementerian lembaga harus disiplin diarahkan pada kebijakan tersebut di atas dan telah menjadi komitmen pemerintah yang disampaikan pada saat KEM PPKF. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Selama kurun waktu 17 bulan berada dalam pandemi COVID-19, serta hari-hari ke depan yang juga belum menunjukkan pandemi akan berakhir, telah membawa kesadaran kepada kita semua bahwa apabila aktivitas masyarakat terus terhenti, maka akan berdampak pada penurunan derajat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan nasional untuk bekerja bersama, bergotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin sehingga aktivitas masyarakat di segala bidang dapat berjalan dan pemulihan secara bertahap dapat cepat terwujud. DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja bersama dengan pemerintah, lembaga negara lainnya, seluruh komponen bangsa dalam menjalankan upaya terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pada kesempatan ini, DPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anak bangsa yang telah bergotong royong kerja bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan, maupun rakyat pada umumnya yang telah membangun kekuatan nasional untuk melawan pandemi COVID-19. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangan. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan menyampaikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya.